Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Kapolri janji lakukan pemeriksaan kasus tambang ilegal Ismail Bolong, harus ada alat bukti. Tribunnews.com, Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan komitmen Polri dalam mengusut soal kasus dugaan tambang ilegal mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Diketahui, dalam kasus itu diduga melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan mantan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Rudolf Nahak. Sigit menyebut, pihak kepolisian saat ini ingin mengamankan Ismail Bolong terlebih dahulu untuk mengklarifikasi soal pengakuannya melalui video. Tentunya kami mulai dari Ismail Bolong dulu, kata Sigit saat ditemui awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 26 November 2022. Nantinya kata Sigit, akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong hingga siapapun anggota yang diduga turut terlibat. Sebab kata mantan Kabareskrim Polri itu, untuk menentukan suatu menjadi tindak pidana, harus terpenuhi beberapa alat bukti. Nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya, ucap dia. Dengan begitu, Kapolri Sigit sejauh ini tim dari kepolisian masih melakukan pencarian terhadap sosok Ismail Bolong. Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari baik dari Kaltim ataupun dari Mabes ditunggu saja, kata dia. Dalam melakukan pencarian terhadap Ismail Bolong itu, Kapolri Sigit menyebut pihaknya sudah mempunyai strategi. Adapun salah satu upayanya yakni dengan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Pemanggilan ini dinilai penting guna meminta klarifikasi kepada Ismail Bolong sebagai orang yang pertama kali membuat video pernyataan soal adanya aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur. Tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian ada, panggilan ada juga, tukas Sigit. Sebelumnya, beredar surat laporan hasil penyelidikan, LHP, yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdi Sambo, nomor R1253 UAS 24/2022, 4 Div Propam, tanggal 7 April 2022, bersifat rahasia. Dalam dokumen poin H, tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit Vedit Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan untuk dibagikan di Ditipiter Bareskrim. Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar 2 miliar rupiah. Sementara, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan, IUP. Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Bukan cuma itu, video Ismail Bolong juga sempat beredar di media sosial. Awalnya, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan, IUP, di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar 5 rupiah sampai 10 miliar rupiah dengan setiap bulannya, kata Ismail Bolong dalam videonya. Kemudian, Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama, uang disetor bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah.
Tapi tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Ismail Bolong kaget videonya baru viral sekarang. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail Bolong. Pengakuan Sambo dan Hendra Kurniawan. Ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo membenarkan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Hal itu sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Adapun surat laporan hasil penyelidikan itu terdaftar dengan nomor R1253 WAS 2-4-2022-4 Div Propam, tanggal 7 April 2022. Surat itu pun telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kan ada itu suratnya. Ya sudah benar itu suratnya, kata Sambo sesuai persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 22 November 2022. Namun begitu, Sambo masih enggan merinci mengenai keterlibatan Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut. Dia meminta awak media bertanya kepada pejabat yang berwenang. Tanya ke penjabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada, pungkasnya. Sementara itu, ex-Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan angkat bicara soal keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Hendra, keterlibatan Komjen Agus di kasus tambang ilegal merupakan fakta. Hal itu terlihat dari hasil laporan hasil penyelidikan, LHP, dengan nomor R1253 WAS 2-4-2022-4 Div Propam, tanggal 7 April 2022. Adapun surat itu pun ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Lalu, surat tersebut juga ditemukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya kan sesuai faktanya begitu, kata Hendra sembari tersenyum kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 24 November 2022. Hendra juga membenarkan bahwa dirinya menjadi anggota Propam yang memeriksa dalam laporan hasil penyelidikan tersebut. Dia menegaskan, laporan hasil penyelidikan tersebut tidak fiktif. Betul ya saya, yang periksa, tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif. Jelas Hendra. Kabareskrim bantah terlibat. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara soal pengakuan Ismail Bolong yang menyeret namanya dalam dugaan menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Agus juga menjelaskan soal beredarnya laporan hasil penyelidikan, LHP, Divisi Propam Polri Komjen Agus pun memberikan pembelaan melalui keterangan tertulis kepada tribunnews.com. Awalnya, Agus membantah soal keterlibatannya dalam dugaan menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sebaliknya, tuduhan Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan terkait keterlibatannya dinilai tidak benar. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 25 November 2022. Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan, BAP, juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. Dia menyinggung penyidikan kasus Brigadir J hingga Irjen Teddy Minahasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, jelas Agus. Agus kemudian menyinggung soal penanganan di kasus Brigadir J. Ia menuturkan tindakan yang telah dilakukan Bareskrim sesuai fakta dan rekomendasi Komnas HAM, Tim Sus hingga tuntutan masyarakat dalam mengusut kematian Brigadir J. Ia menjelaskan bahwa tindakannya pun telah sesuai dengan atensi Presiden Jokowi kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas, jelasnya. Di sisi lain, Agus juga menyampaikan pihaknya juga menyinggung kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan.
Saat pandemi kebijakan penegakan hukum adalah ultimum remedium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5%, tahun 2021